Saudara baca kitab Pengkhotbah, saudara akan langsung kayak kena mental. Kenapa? Pengkhotbah itu ngomongnya begini, semuanya itu sia-sia. Semuanya ada itu sia-sia. Padahal kalau di gereja kita nyanyinya apa? Semua baik, betul? Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, betul ya? Semua baik, rancanganmu indah, kan gitu kan? Tapi kalau saudara baca Pengkhotbah, semuanya sia. Nah lo, kontradiksi kan? Nah gitu kan? Jadi Pengkhotbah tidak melayang-layang di atas udara mengatakan, aku hidup oleh karena iman, karena percaya, bukan karena hal-hal duniawi. Saya pernah ketemu orang Kristen yang begitu, yang kayaknya melayang-melayang terus nggak menjejak bumi. Pengkhotbah bilang begini, engkau hidup karena iman, iya. Tetapi engkau juga hidup butuh uang. Uang itu penting. Amin. Jadi ada orang-orang yang pulang dari gereja tapi firman itu nggak sampai pada pikiran dan hatinya. Makanya besok paginya bisa tiba-tiba cemberut. Kenapa? Ternyata ceritanya lagi lihat IG story. Waktu lihat IG story, temennya udah beli LV. Teman tetangga depan rumah lagi jalan-jalan ke Jepang. Lalu pagi-pagi dia udah cemberut. Bilang sama suami, kok hidup kita gini-gini aja sih? Kok toko kamu gak berkembang-berkembang sih? Itu loh temanku udah beli tas baru. Itu loh tetangga depan rumah beli mobil baru. Betul? Suami jawab apa? Suami jawab apa? Suami bilang, iya teman SMA aku juga istri baru itu. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 11 dan ayat 12 akan menjadi pengantar atau berkat untuk setiap kita. Saya mengajak kita membacakan ayat ini bersama-sama saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Warisan yang disertai hikmat adalah baik dan olehnya ada suatu keuntungan bagi mereka yang melihat matahari. Hikmat memberi perlindungan. Demikian halnya dengan uang. Tetapi keuntungan dari pengetahuan ialah bahwa hikmat memberi kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Saya suka terjemahan dari New Living Translation. Izinkan saya untuk membacakannya, saudara-saudara. Pengertiannya kurang lebih sama. Tapi terjemahan ini memberikan satu arti yang menarik buat saya. Wisdom, like an inheritance, seperti warisan, is a good thing. It benefits those who see the light of day. For wisdom provides protection, just as money provides protection. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves the life of its owner. Hikmat itu memelihara hidup orang yang memilikinya. Apa maksud perkataan pengkhotbah ini? Saya percaya bahwa hari ini saudara-saudara kita masuk 2025, saya tidak tahu perasaan saudara. Tetapi yang saya amati di luar sana, orang banyak berspekulasi bahwa dunia ini kembali gelap. Ini adalah Gubernur Bank BI mengatakan bahwa dunia kembali gelap di awal tahun ini. Waspada katanya. Bahkan ada satu artikel mengatakan penuh tantangan selama berjuang mati-matian di 2025. Saya tidak tahu saudara merasakan perasaan yang sama atau tidak. Cuman izinkan saya bertanya di awal dari sharing firman Tuhan ini. Menapaki tahun 2025, saudara itu khawatir atau penuh harapan? Saudara ada di golongan mana? Saudara berada di golongan khawatir atau saudara ada di golongan pengharapan? Haleluya. Puji Tuhan. Banyak di antara saudara mengatakan saudara ada dalam Kenapa? Karena Yesus. Saya suka itu. Tetapi saya perhatikan, apakah mungkin ada di antara saudara mulai sinis? Jangan-jangan itu cuma sugesti aja Pak. Sebenarnya kalau realitanya ya khawatir Pak. Pulang di gereja saudara bernyanyi, wah penuh harapan. Waktu saudara pulang, saudara naik angkot ke terminal Arjosari, saudara-saudara mulai mikir, aduh nanti mulai tahun ini anak mulai kuliah, bayar pakai apa ya? Mulai khawatir. Mungkin ada dari saudara waktu pulang dari tempat ini, saudara keluar nyetir mobil saudara, lalu saudara mulai mikir, di bulan Desember kemarin biasanya tokoku rame, tapi kok kali ini tidak serame yang tahun-tahun lalu ya? Apa ini pertanda mulai turun ya, mulai seret ya?
Saudara-saudara, ketika menghadapi dengan hidup atau realita kehidupan, bisa jadi saya berpikir-pikir merasa, bisa jadi ada jemaat yang mulai merasakan kekhawatiran itu. Kalau saudara punya pengharapan, puji Tuhan. Tapi pengharapan apa atau dasar apa saudara berharap? Dan kalaupun saudara khawatir, kenapa saudara khawatir? Jadi kalau firman Tuhan hari ini, Tuhan kasih hikmat sama saya. Kita tuh khawatir atau kita penuh pengharapan, itu tergantung dari bagaimana kita melihat realita. Engkau khawatir kalau engkau melihat pada perspektif yang salah. Tapi engkau akan penuh pengharapan kalau engkau bisa melihat pada perspektif yang benar. Siapa tahu kita tuh khawatir karena kita salah lihat atau kita salah fokus. Kalau kita salah fokus, kita akan khawatir. Dan itu akan terjadi. Makanya tadi saya bilang, di gereja saudara akan bisa berteriak pengharapan, haleluya, amin, puji Tuhan. Tapi pulang nanti sampai di rumah, saudara berantem lagi gara-gara uang belanja bulanan. Halo? Karena saudara salah fokus. Karena itu saudara hari ini firman Tuhan mau kasih tahu sama kita tentang hikmat. Ada pengertian yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang seharusnya dipenuhi dengan hikmat itu sendiri. Makanya di dalam Pengkhotbah, ini kitab Pengkhotbah ini kitab yang unik. Kenapa? Saudara, kalau saudara baca Pengkhotbah, saudara akan dapat pasal yang pertama. Pengkhotbah itu mulai dengan apa? Segala sesuatu sia-sia. Ayo loh. Saudara baca kitab Pengkhotbah, saudara akan langsung kayak kena mental. Kenapa? Pengkhotbah itu ngomongnya begini, semuanya itu sia-sia. Semuanya ada itu sia-sia. Padahal kalau di gereja kita nyanyinya apa? Semua baik, betul? Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, betul ya? Semua baik, rancanganmu indah, kan gitu kan? Tapi kalau saudara baca Pengkhotbah, semuanya sia. Nah lo, kontradiksi kan? Nah gitu kan? Kalau Anda baca Alkitab sepotong-sepotong, Anda akan bilang kontradiksi. Orang Kristen, pengikut Yesus itu akan harusnya punya kemampuan untuk membacanya utuh. Karena Pengkhotbah ini adalah kitab yang berisikan hikmat. Menceritakan tentang realita dunia. Jadi hidupnya tuh gak melayang-melayang di udara terus. Hidupnya tuh menjejak di bumi. Dan menjejak di bumi kita menyadari bahwa hidup itu tidak gampang. Hidup itu tidak mudah. Makanya Pengkhotbah bilang semuanya sia-sia. Nah di pasal yang ke-7 ayat 11 ini, ayat 12. Menarik sekali, Pengkhotbah bilang hal yang sangat realistis. Apa itu realistis? Dia bilang begini. Wisdom like an inheritance. It's a good thing. It benefits those who see the light of day. Hikmat itu seperti harta warisan yang akan memampukan orang melihat hidup dengan jelas. Discerning atau hidup itu kelihatan jelas. Kalau saudara pakai kacamata, kenapa saudara pakai kacamata? Supaya saudara bisa melihat dengan jelas. Jadi saudara lihatnya tuh gak kabur, lihatnya tuh clear. Nah, hikmat digambarkan membantu saudara melihat hidup. Lalu dia bilang begini, for wisdom provides protection. Just as money provides protection. Wisdom itu akan memberikan perlindungan sama seperti uang juga memberi Jadi Pengkhotbah tidak melayang-layang di atas udara mengatakan aku hidup oleh karena iman, karena percaya, bukan karena hal-hal duniawi. Saya pernah ketemu orang Kristen yang begitu, yang kayaknya melayang-melayang terus nggak menjejak bumi. Pengkhotbah bilang begini, engkau hidup karena iman, iya, tetapi engkau juga hidup butuh uang. Uang itu penting. Amin. Uang itu penting gak? Nah ini baru keluar gitu ya. Uang itu penting. Saya rasa saya tidak perlu untuk cerita panjang dan lebar tentang pentingnya uang. Kita bayar sekolah pakai uang. Kita bayar apa? Belanja di pasar pakai uang. Kontrakan pakai uang. Kita bayar apa lagi? Anything kita bayarnya pakai uang. Makanya Pengkhotbah mengatakan uang itu memang penting. Saking pentingnya uang itu punya daya tarik yang begitu luar biasa. Sampai-sampai membuat banyak orang yang hidup di dunia berpikir bahwa dia akan hidup kalau punya uang saja.
Makanya banyak orang pengen kerja cari. Sadar atau nggak sadar, Anda dari kecil, Anda diindoktrinasi tidak bahwa Anda akan sukses kalau Anda jadi uang itu punya daya tarik sebegitu luar biasa. Sampai-sampai membuat kita berpikir bahwa kita tidak bahagia, kita tidak diberkati. Kalau tidak, kita tidak punya uang seperti tetangga kita. Kita berpikir kita tidak diberkati karena saya tidak punya harta seperti tetangga depan rumah. Seperti teman SD saya. Seperti apa? Cihu saya. Seperti siapa lagi saudara-saudara. Karena uang itu bagi dunia itu ngajarin kita bahwa money can buy anything. Kita berpikir uang itu bisa beli segalanya. Bahkan Mbah Google pun mengatakan waktu saudara beli, ketik. Money can buy, keluar langsung. Money can buy you happiness. Money can buy you love, begitu? Tampang apa? Glembosi. Saudara tahu Glembosi? Tahu ya? Tampang tapi duitnya tebel. Wena iki. Saudara banyak. Kalau saudara sudah banyak makan asam garam dalam dunia, saudara tahu itu. Orang berpikir, wah uang bisa beli cinta. Uang bisa beli, bahkan dikatakan di situ, money can buy you a boat. Ya. Money bisa beli kita kapal, pesiar whatsoever. Saudara-saudara, ini yang tadi saya bilang. Kita itu antara khawatir dan berpengharapan bisa jadi, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, sebagian dari kita mungkin khawatir gara-gara kita fokusnya kepada itu tadi, harta. Makanya 2025 kita makin khawatir kalau kita lihat toko kita ada sedikit kurang omsetnya. Kita khawatir karena kita lihat, kok kayaknya ekonomi susah. Kita khawatir kalau kita merasa, mana ini, kok gak diberkati Tuhan. Akhirnya kita merasa diri kita tidak diberkati, kita khawatir masuk tahun 2025 itu tadi. Tapi sekali lagi, coba kita dengarkan apa kata Tuhan. Di dalam pengkhotbah Tuhan bilang begini, ada dua hal yang penting. Yang pertama, for sure, money, harta, itu penting. Makanya dikatakan for wisdom provides protection, just as money provides protection. Uang itu dibutuhkan memang untuk supaya kita menghidupi hidup kita dengan cukup. Kalau lebih, puji Tuhan. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang tidak merasa cukup. Itu masalahnya kita. Kita itu sulit berkata cukup. Pengen lebih dan lebih. Makanya dikatakan wisdom itu adalah seperti uang. Itu kasih you benefit. Di bagian terakhir dikatakan, the advantage of knowledge is this. Wisdom preserve the life of its owner. Hikmat itu memberikan kehidupan kepada orang yang atau memelihara hidup orang yang memilikinya. Izinkan saya breakdown apa maksud pengkhotbah di sini. Lanjutan dari Google yang tadi kita lihat, Mbah Google bilang begini. Money can buy you a boat, money can buy you happiness. Itu big question. Money can buy you anything. Tapi perhatikan di situ. Saya nggak perlu jelasin, tapi Google udah bisa langsung kasih kita sebuah hint. Money can buy you a house but not a home. Uang itu bisa beli house tapi bukan home. Apa bedanya house sama home? House itu bangunan fisiknya. Home itu apanya? Home itu apanya? Di dalamnya, keluarganya, kehangatannya, kedekatannya, relasinya. Setuju? Makanya dikatakan home sweet. Tidak ada yang namanya house sweet house. Uang, betul. Uang bisa beli arsitek yang terkenal, mancanegara, untuk ciptakan sebuah struktur rumah terbaik, terhebat, termegah, whatsoever. Uang bisa beli material, granit, marmer, kayu mahoni, whatsoever, untuk ciptakan sebuah rumah yang baik. Money can buy you a coupling rumah.
yang elit. Ya, uang bisa beli itu semua. Tapi rumah yang mewah, besar, megah, apakah menjamin bahwa orang-orang yang tinggal di dalamnya merasakan home? Itu pertanyaannya. Apakah menjamin uang itu membuat orang-orang yang di dalamnya itu hidup dalam relasi yang dekat satu dengan yang lain? Ataukah jangan-jangan di dalam rumah yang megah, mau 3 lantai, 4 lantai, suaminya tidur di lantai 2, istrinya tidur di lantai 1. Kenapa? Tukaran terus kayak anjing baik kucing. Ataukah jangan-jangan di rumah yang megah itu ternyata ada beberapa rumah karena ada istri kedua dan ketiga dan keempat. Saudara mengerti maksud saya? Apakah uang, kata Google, itu bisa membeli home? Apakah uang bisa buy you a bed but not sleep? Engkau dengan uang bisa beli kasur terbaik. Harga 100 juta mungkin. Dengan teknologi ada hydrogel di dalamnya. Bahkan kalau perlu kasurnya ada wifi sama AI di dalamnya saudara-saudara ya. Kasur pakai AI itu. Tetapi saudara-saudara berapa banyak saudara mendengar. Saya pelayanan di Jakarta. Oh saudara-saudara, orang-orang yang kelihatannya di mata kita diberkati luar biasa. Tinggal di kawasan elit, tidurnya cuma 1 jam pakai pil tidur. Susah tidur, setengah mati. Suatu kali saudara-saudara saya datang ke satu tempat di daerah Glodok. Ke sebuah toko karena saya lagi mau beli sesuatu. Tokonya belum buka. Tapi ada orang tunawisma tidur di depan toko. Di emperan saudara-saudara. Tidur dengan nyenyaknya. Jam 8 pagi. Tidur nyenyak. Padahal itu saudara jalanan udah klakson. Tatetot. Udaranya panas, debuan saudara-saudara. Tapi tidurnya enaknya saudara-saudara. Saya pikir-pikir kok kebalik ya. Ada orang yang uangnya banyak sekali, rumahnya megah, tapi tidak bisa tidur. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya harta tidak bisa menjawabnya. Ada sebuah buku namanya The Wealth Money Can't Buy. Penulisnya adalah Robin Sharma. Dia mengatakan begini. Jangan kita berpikir kemakmuran itu adalah punya uang. Orang yang punya uang belum tentu punya kekayaan. Nah dia bedainnya begini. Terlalu banyak orang yang secara finansial makmur. Secara finansial banyak. Ternyata miskin dalam hal-hal yang benar-benar penting untuk kehidupan yang bahagia. Vital, tenang. Terlalu banyak kata Robin Sharma. Orang yang berpikir hidup ini uang. Atau hidup ini adalah harta. Tapi ternyata dia tidak punya hidup itu sendiri. Punya uang. Tetapi kemudian, nah ini. Lebih banyak orang mati itu karena kelaparan atau kegendutan, saya tanya. Oke? Sudah setuju sama saya? Sudah setuju sama saya? Dia mengatakan ada banyak orang yang kaya sekali, uangnya banyak, tetapi dia tidak kaya karena keluarganya berantakan. Keluarganya tukaran terus. Ada banyak orang yang kaya sekali, tapi dia tidak punya teman. Tidak ada temennya. Terlalu banyak orang yang kaya, tapi dia tidak ngerti apa itu pelayanan. Jadi maksudnya salah satu poin kekayaan yang Robin Sharma bilang, kamu kaya kalau kamu memberi. Kalau kamu memberi, kamu tuh kaya sebenarnya. Tapi banyak orang yang kaya, medit, bahasa Yunaninya saudara-saudara. Kuikir, itu ya. Simpan duit buat diri sendiri, tapi akhirnya nggak mampu untuk melihat bahwa hidupnya tuh kaya. Nah itu yang terjadi saudara-saudara. Saudara-saudara kadangkala kita tuh akhirnya nggak bisa melihat hidup itu benar karena kita salah fokus. Kita salah fokus pada apa yang seharusnya kita lihat. Saudara tahu kisah ini? Tahu kisah ini? Tahu ya? Ada beberapa di akhir tahun yang kemarin saudara-saudara ada sebuah video yang viral gara-gara ada seorang pengusaha yang menggeruduk satu sekolah di Surabaya. Ketika dia geruduk sekolah itu, dia cari satu anak SMA dan anak itu diminta bersujud, berlutut, diminta menggonggong kayak maaf, guguk. Karena menurut versi dari bapak ini, pengusaha ini, dia mengatakan bahwa anaknya tuh dibully sama nih anak. Makanya dia minta ini anak, dia datang ke sekolah tersebut dengan beberapa orang, ya, beberapa
ya kelihatannya kayak preman begitu. Datang geruduk semua takut. Anak itu akhirnya diminta berlutut menggonggong. Kita tahu ceritanya. Rame saudara-saudara. Netizen pada rame. Wah dibicarakan. Wah ini siapa kok sengak. Iya sengak metese. Apa itu lagi saudara ya. Sombong. Dicari tahu. Oh ternyata dia adalah pengusaha. Katanya klub malam gitu ya. Bahkan dicari-cari, oh ternyata dia punya relasi sama oknum TNI. Orang gede ya. Saudara setuju nggak? Kalau kita melihat situasi ini dengan hikmat. Saudara setuju nggak dengan saya? Orang ini, dia punya kekayaan, dia punya koneksi. Kalau di negeri Konoha itu katanya kesuksesan itu bukan karena rajin belajar, rajin menabung. Tapi juga orang ordal ya, orang dalam kan gitu kan ya. Dia punya ordal, aparat. Dia punya kekayaan. Tapi hidupnya hancur berantakan. Sekarang saya tanya, kalau dia bukan orang yang kaya-kaya amat, dan dia bukan orang yang punya ordal, dia bakal begitu nggak? Bakal begitu nggak? Dia nggak bakal banyak gaya, setuju? Setuju? Tapi karena dia punya kuasa, dia merasa pegang kendali. Dan ketika dia merasa pegang kendali, dia hilang kendali. Catat itu baik-baik. Halo? Punya kekayaan baik? Baik tidak? Punya ordal baik tidak? Tapi buat orang ini, punya kekayaan dan punya ordal justru malah membuat dia jadi hancur. Catat itu baik-baik. Karena ketika kita manusia merasa punya kendali, kita akan cenderung lepas kendali. Kita harus terima kenyataan manusia atau kemanusiaan kita nih adalah manusia yang lemah. Itulah sebabnya kenapa kita butuh Tuhan. Dan boleh nggak saya katakan kepada saudara, sadar tidak bahwa orang yang punya harta tapi tidak punya hikmat Tuhan, hilang kendali, lupa diri, harta itu jadi kutuk buat dia. Setuju? Itu pengkhotbah mau kasih tahu sama kita. Saudara-saudara, kadangkala kita itu adalah orang yang sibuk untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan harta orang lain. Rumput tetangga kita anggap selalu lebih hijau. Kita cepat gusar. Ke gereja oke. Tapi pulang ke gereja ada orang-orang yang pulang dari gereja tapi firman itu nggak sampai pada pikiran dan hatinya. Makanya besok paginya bisa tiba-tiba cemberut. Kenapa? Ternyata ceritanya lagi lihat IG story. Waktu lihat IG story, temennya udah beli LV. Teman tetangga depan rumah lagi jalan-jalan ke Jepang. Lalu pagi-pagi dia udah cemberut. Bilang sama suami, kok hidup kita gini-gini aja sih? Kok toko kamu gak berkembang-berkembang sih? Itu loh temanku udah beli tas baru. Itu loh tetangga depan rumah beli mobil baru. Betul? Suami jawab apa? Suami jawab apa? Suami bilang, iya teman SMA aku juga istri baru itu. Saudara, kalau saudara tidak punya hikmat, dalam hidup engkau akan selalu merasa tidak diberkati Tuhan. Halo? Engkau akan sibuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain dan di situ engkau buka celah. Iblis masuk, menggocoh engkau, menipu engkau. Akhirnya engkau keluar sebagai orang-orang yang tidak merasa, kenapa ya hidup begini? Kenapa ya khawatir? Karena saudara salah fokus. Katakan sama-sama, jangan salah fokus, bilang sama kiri kananmu. Amin. Harta yang memang perlu. Dan saya percaya dia Bapa kita. Yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Masalahnya kita suka buka telinga bukan kepada Bapa. Kita buka telinga kepada dunia. Dunia yang kasih tahu sama kita bahwa hidupmu tidak diberkati Tuhan.
Lalu kita kejar, kita pengen kayak tetangga kita. Kita pengen kayak orang lain, kita kejar. Terus kita ngeluh-ngeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, kok hidupku gak diberkati ya? Kok begini ya? Kita cari menurut kata dunia, akhirnya kita hancur. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kutuk itu adalah ketika kau punya harta, tapi kau gak punya hikmat Tuhan. Makanya saya selalu bilang kepada jemaat, saya percaya Tuhan itu memberkati kita. Amin. Saya percaya Tuhan itu memberkati kita. Perkara mudah buat Tuhan untuk dia buka tingkap langit, dia kasih engkau berkat. Halo? Dia perkara mudah buat Tuhan kalau dia buka jalan, tidak ada yang tutup. Dia kasih engkau promosi, dia kasih promosi. Halo? Tapi kita seringkali lupa minta satu hal yang penting. Kalau Tuhan kasih berkat, Tuhan aku minta hikmat dari Tuhan supaya pegang berkat ini dengan benar. Karena banyak orang pegang berkat lupa diri. Betul? Berkat itu penting sekali kalau kita punya harta, uang, tapi kita akhirnya punya hikmat untuk mengelolanya. Kita punya hikmat. Banyak orang yang akhirnya apa? Makanya saudara kalau lihat di berita media sosial, pengemudi Pajero menodongkan pistol di jalan. Betul? Iya kan? Karena kalau kita udah punya tanpa hikmat Tuhan, kita tuh bisa seenak-enaknya. Hanya karena ditelikung sedikit sama emak-emak naik Scoopy sen kanan belok kiri. Kita udah langsung pengen itu. Kalau bisa kita pepet itu. Kita hilang hikmat Tuhan. Amin. Berapa banyak jemaat bermasalah datang sama saya. Pak, suami saya selingkuh padahal dulu dia setia. Kalau saudara pikir-pikir, dia tuh setia dulu. Lalu kemudian jemaat itu bilang, sekarang dia udah jadi manajer, dia selingkuh Pak. Iya, dia selingkuh karena sekarang dia udah punya apa-apa. Dulu dia gak punya apa-apa, dia udah selingkuh. Karena dia udah bisa apa-apa. Tapi sekarang dia udah punya apa-apa, akhirnya dia bisa macem-macem. Itu yang tadi saya bilang, punya kendali jadi lepas. Makanya kendalinya kita mesti betul-betul minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, aku mau punya hati yang hormat sama Tuhan. Atau dalam bahasa Alkitabnya selalu kita dengar, takut akan Tuhan. Halo. Amin. Jadi ketika saudara menapak tahun 2025, saudara khawatir atau penuh harapan? Hah? Engkau akan khawatir kalau engkau cuma melihat harta. Dan itu akhirnya membuat kita khawatir. Tapi kalau kita ngerti bahwa pengharapan itu terjadi karena apa? Karena saya mau berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bukan cuma harta. Bukan cuma jabatan. Tetapi berkat Tuhan itu adalah kalau hikmat saya bertambah-tambah di dalam Tuhan. 2025 ada harapan. Dan saya percaya Tuhan sebagaimana Tuhan bilang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika engkau menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan bicara tentang engkau menanti-nantikan Tuhan duduk dan ngapa-ngapain. Bukan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya hatimu selalu mencari hikmat Tuhan. Hatimu selalu mencari pengertian Tuhan. Engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau akan kuat di tengah badai hidup. Karena 2025 kita tidak pernah tahu ada badai atau tidak. Tapi kalaupun badai datang, engkau kuat. Kenapa? Karena engkau tidak menyandarkan hidupmu pada yang dunia sandarkan. Engkau sandarkan hidupmu pada Bapamu di sorga. Engkau sandarkan hidupmu pada Tuhan. Kalaupun saya tidak sekaya orang lain, enggak apa-apa. Aku kaya, kenapa? Aku punya istriku yang kusayang. Aku punya anak-anakku yang kucintai. Aku kaya kenapa? Karena aku punya hikmat dari Tuhan. Aku lebih kaya dari semuanya itu. Kenapa? Aku diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Kalau saudara seperti Raja Wali, Raja Wali naik terbang tinggi. Terbang tinggi kenapa dikatakan dia terbang tinggi? Kenapa dia nggak terbang rendah? Karena kalau dia terbang rendah, dia nggak bisa lihat. Dia cuma lihat apa yang ada di bawah. Kalau cuma lihat apa yang di bawah, dia tabrak pohon. Tapi dia terbang tinggi, tujuannya apa? Dia melihat dari sudut pandang di atas. Dia melihat dari ketinggian. Dia bisa lihat semuanya dengan clear, jernih.
Seperti Raja Wali, Tuhan minta kita terbang. Tuhan minta kita naik mencari sudut pandang Tuhan. Hikmat Tuhan. Karena dari hikmat Tuhan itu yang bikin engkau hidup. Engkau bisa lihat semuanya dengan lebih clear. Orang sana berbangga. Berbangga karena apa? Berbangga karena kekayaannya. Dia berbangga karena mobilnya. Dia berbangga karena jam Rolexnya. Tetapi engkau berbangga karena engkau punya hidup yang diberkati di dalam Tuhan. Itu alasan bagi kita 2025 penuh pengharapan. Karena Tuhan bilang cari. Tuhan Yesus dia bilang begini, cari maka engkau akan mendapat. Ketok maka engkau akan pintu dibukakan. Engkau tahu jemaat, ayat itu adalah ayat yang berhubungan dengan hikmat. Kalau engkau baca, engkau akan temukan Tuhan bilang gini, aku akan memberikan hikmat kepada engkau yang dengan tekun mencari. Tuhan berulang kali, Tuhan Yesus berulang kali kritik kepada orang yang cuma pandangannya tuh lihat dunia. Dan dia bilang lihat yang kekal. Dan dia mengajarkan kepada kita bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Asalkan engkau mau punya hati yang dibentuk Tuhan. Cari hikmat Tuhan, pengharapan ada padamu. Maka dia akan memberikan berkatnya pada waktunya. Dan dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Kalau dia temukan engkau setia di hadapan Tuhan, engkau bisa dipercaya, dia percayakan kepadamu. Setia pada perkara kecil, dipercayakan perkara lebih. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Yesua, Tuhan kita, dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran itu. Maukah engkau bersama-sama untuk datang kepadanya dan berkata, Tuhan aku mau cari perspektifmu Tuhan. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi Tuhan. Aku mau tahun 2025 ini aku terbang tinggi. Aku mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Aku mau terbang tinggi supaya hidupku penuh dengan hikmat Tuhan. Aku mau terbang tinggi. Dan aku percaya badai pun datang, aku tidak goyah. Aku tidak akan lemah karena aku kuat di dalam Dia. Adakah engkau hari ini datang ke tempat ini? Jika jujur di hadapan Tuhan engkau sedang khawatir tentang masa depanmu. Engkau sedang khawatir di 2025 ini. Dengan pekerjaanmu, dengan kehidupanmu. Engkau sedang bimbang. Engkau sedang lemah. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang senantiasa memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Dia akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Hari ini badai di dalam hidup kita mungkin akan terjadi. Tetapi saya kasih tahu, jika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan kuat di dalam Tuhan. Engkau akan menjalani 2025 dalam mujizat demi mujizat Tuhan. Engkau akan menjalani 2025 dalam terobosan demi terobosan. Engkau akan naik dan bukan turun. 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Karena engkau tetap tegak. Karena Tuhan menguatkan engkau. Maju di dalam Tuhan. Dalam pengharapan di dalam Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam Tuhan.